Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gia Juliana Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang beranggotakan saya pribadi, Deden Ramdhani, ada Randy Ardiansyah dan Muhaimin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan pengujian aplikasi Keep in School menggunakan metode alpha testing, beta testing, dan UAT atau user acceptance testing. Penelitian ini dilakukan di MTS Asada Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas aplikasi Keep in School dari aspek fungsionalitas, pengalaman pengguna, dan tingkat penerimaan pengguna sebelum aplikasi direkomendasikan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lanjut. Latar belakang kami mengambil judul ini yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah proses pembelajaran dari metode konvensional menjadi pembelajaran digital. Salah satu aplikasi yang mendukung proses tersebut adalah aplikasi Keep in School. Meskipun aplikasi ini telah menyediakan berbagai fitur pembelajaran, kualitas perangkat lunak tetap perlu diuji sebelum digunakan secara luas. Tanpa proses pengujian, kemungkinan terjadinya kesalahan fungsi, kegagalan sistem, maupun ketidakpuasan pengguna akan lebih besar. Oleh karena itu, kami melakukan untuk mengetahui apakah aplikasi Keep in School telah memenuhi standar kualitas perangkat lunak melalui 3 tahapan pengujian yang tadi saya sebutkan, yaitu alpha testing, beta testing, dan UAT atau user acceptance testing. Karena pengujian ini merupakan bagian dari software quality assurance yang bertujuan memastikan setiap fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian juga dapat menumpukan kesalahan sebelum aplikasi digunakan secara luas. Jadi secara garis besar, kami melakukan pengujian ini untuk mengetahui kesalahan-kesalahan atau bug pada aplikasi ini sebelum disebarluaskan, seperti itu. Untuk profile Keep in School sendiri dikembangkan oleh PT Mahoni Global sebagai solusi pembelajaran digital offline yang memungkinkan siswa belajar tanpa koneksi internet. Pengujian aplikasi ini dilakukan di MTS Asada Gunung Halu, Bandung Barat, sebuah wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur internet untuk mengevaluasi kelayakan penerapan secara nyata. Ke tujuan dan objek pengujian. Di sini terdapat 4 tujuan, yaitu identifikasi bug, ukur kepuasan pengguna, evaluasi kesesuaian UAT, dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama, identifikasi bug, yaitu melakukan pengujian terhadap seluruh fitur utama aplikasi Keep in School menggunakan metode black box testing. Yang kedua, ukur kepuasan pengguna, mengevaluasi pengalaman pengguna melalui beta testing menggunakan kuesioner skala Likert. Dan yang ketiga, evaluasi kesesuaian UAT, melakukan atau mengetahui tingkat penerimaan aplikasi melalui user acceptance testing. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan, memberikan rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Ketiga metode ini memiliki tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Alpha testing digunakan untuk menguji fungsi aplikasi, beta testing digunakan untuk mengetahui kepuasan pengguna, dan UAT digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan operasional pengguna. Perencanaan pengujian. Fitur diuji 10 modul dengan 35 poin pengujian, autentikasi dan manajemen akun. Pengalaman pengguna
pengalaman pengguna umum, kelengkapan fitur, buku kurikulum nasional, library, video pembelajaran, literasi, dunia anak, unduhan atau download manager, dan pencarian atau search. Teknik pengujian ini kami menggunakan apa? Testing, black box testing, equivalency partitioning, PE partitioning atau UV, EV, boundary value analysis atau BPA, beta testing, questionnaire Likert dengan metode sloping sampling, UAT, skenario based acceptance testing, dan kriteria penerimaan terstruktur. Lanjut ke alpha testing. Alpha testing dilakukan oleh tim internal menggunakan metode black box testing dengan pendekatan equivalence partitioning dan boundary value. Sebanyak 35 test case disusun sesuai dengan 35 pengujian yang mencakup seluruh modul aplikasi Keeping School. Alpha testing ini juga merupakan tahap pengujian awal yang dilakukan oleh kami sebelum aplikasi dilakukan oleh pengguna akhir. Tujuan alpha testing tersendiri adalah memastikan bahwa seluruh fungsi utama aplikasi Keeping School berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, kami menggunakan black box testing sehingga pengujian dilakukan dari sisi pengguna tanpa melihat kode program. Fokus utama pengujian adalah membandingkan hasil yang diharapkan atau expected result dengan hasil aktual atau actual result. Dan alpha testing sendiri sudah kami paparkan adalah pengujian internal yang dilakukan sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna akhir. Pengujian ini juga bertujuan menemukan kesalahan fungsi sejak awal sehingga aplikasi dapat diperbaiki sebelum memasuki tahap beta testing. Dari hasil penilaian awal beta testing ditemukan 16 dugaan bug yang diidentifikasi berdasarkan respon kurang baik dan tidak baik dari responden. Setiap dugaan bug kemudian diverifikasi ulang secara sistematis oleh tim alpha tester untuk memastikan validalitas temuan sebelum dilakukan pelaporan resmi. Jadi sebelum ke beta diverifikasi ulang secara sistematis oleh tim alpha testing seperti itu. Baik. Lingkungan pengujian alpha testing yaitu nama aplikasinya Keeping School versi terbaru per 12 November 2025. Platformnya itu di Android. Pengembangannya yaitu PT Mahoni Global. Lokasi pengujian kami di MTS ada Gunung Halu, Bandung Barat. Metodenya itu menggunakan black box testing, EV, dan BPA. Jumlah test case 35 test case mencakup 10 modul pelaksana tim internal atau alpha tester yaitu saya sendiri. Tanggal verifikasinya yaitu 7 Juli 2006. Di sini mengapa saya atau kami tidak menggunakan metode white box testing? Karena white box testing memerlukan akses terhadap struktur kode program dan umumnya dilakukan oleh pengembang. Dalam penelitian ini, saya tidak melakukan analis kode, sehingga black box testing lebih sesuai dengan tujuan penelitian kami. Dan mengapa kami menggunakan EV atau equivalency partitioning? Yang pertama, karena teknik ini membagi data masukan menjadi beberapa kelompok yang dianggap mewakili perilaku yang sama. Dengan begitu atau dengan demikian, pengujian tidak perlu dilakukan terhadap seluruh kemungkinan data, tetapi cukup menggunakan data yang mewakili setiap kelompok. Dengan contoh, kolom username kelompok pertama yaitu username-nya benar, kelompok kedua username salah. Saya
saya atau kami cukup menguji salah satu contoh dari masing-masing kelompok sehingga jumlah test case menjadi lebih efisien. Kedua teknik ini menurut kami saling melengkapi karena equivalency partitioning digunakan untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi cakupan pengujian. Sedangkan boundary value analysis memastikan bahwa validasi pada batas nilai telah berjalan dengan benar. Oke, kita lanjut ke test case. Alpha testing hasil verifikasi, semua 16 dugaan bug dikonfirmasi bukan bug setelah pengujian ulang. Semua fitur berfungsi normal dan sesuai spesifikasi. Status seluruh bug closed atau bukan bug. Tidak ditemukan error teknis pada platform Android. Kesimpulannya 100% pass rate atau 100% dari verifikasi ini seluruh test case lulus pengujian. 0% defect density, tidak ada bug valid dari 16 dugaan awal, tidak ditemukan error teknis pada aplikasi Kepinsu, dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil alpha testing. Oke, kita lanjut ke tabel status bug. Setelah menentukan pengujian, kami menyusun test case. Test case merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah pengujian setiap fungsi aplikasi. Setiap test case memiliki beberapa komponen yaitu ID test case, modul yang diuji, tujuan pengujian, langkah pengujian, data masukan, hasil yang dihasilkan, hasil aktual atau status, pass atau fail. Di sini saya Randy Ardiansyah dari kelompok 8. Pada video kali ini saya akan meneruskan dari penjelasan yang sebelumnya yaitu tentang alpha testing, dan di sini saya akan melanjutkan dengan tabel hasil beta testing per responden. Nah, di sini saya akan menghitung atau menjelaskan tentang hasil kuesioner yang telah diberikan kepada siswa MTS Asa'adah. Nah, di slide ini adalah menampilkan hasil dari setiap responden. Setiap responden memberikan nilai terhadap aplikasi KIPIN School dari seluruh penilaian yang diperoleh. Total presentasi mencapai 83% 6. Nah, 6 ini adalah hasil dari perkalian atau responden dari kuesioner, sehingga aplikasi termasuk dalam kategori sangat baik. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, responden, skor total, skor maksimal, persentase, dan kategori. Nah, yang dimana responden yang pertama ini adalah mencapai skor totalnya 116, skor maksimal 140, persentasenya yaitu 82,86%, dan kategorinya termasuk sangat baik. Nah, di sini total 814% sampai 980. Jadi kalau dihitung dari nilai maksimum ini hasilnya dari 83,6%, dan ini termasuk ke dalam kategori sangat baik. Nah, di sini Usri jawabannya itu sangat baik, mencapai 48%, terusan kurang baiknya itu 6,9%, tidak baiknya 0,8%. Nah, yang selanjutnya di sini ada metodologi dan responden. Di sini isinya adalah responden 7 siswa dari populasi 100 siswa MTS Asa'adah Gunung Halu. Nah, keterbatasan jumlah responden dicatat dalam laporan, instrumen pengujian, terusan kuesioner Google Form, 35 pertanyaan infrastruktur, dan skala Likert 4 poin yang isinya adalah sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, di sini kami menggunakan metode sampling menggunakan formula Slopin. Masyarakat ini minimum 50 responden, dan di sini responden aktual 7 siswa
dalam keterbatasan kondisi lapangan. Nah, yang ketiga ini pengisian kuesioner dilakukan secara langsung di sekolah. Dan yang terakhir, data dikumpulkan melalui Google Form secara digital. Nah, jadi kesimpulannya dari slide ini, metodologi dan responden ini pada siswa MTS Asada menggunakan kuesioner Google Form, responden diminta mencoba aplikasi terlebih dahulu, kemudian memberikan penilaian terhadap fitur dan kemudahan pengguna aplikasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada beta testing hasil kepuasan pengguna. Nah, di sini ada kolom bulat ini yaitu kurang baik, sangat baik, dan baik. Nah, di sini ada warna abu yaitu yang isinya kurang baik minimal 6,9%, dan di sini ada warna putih yaitu isinya sangat baik mencapai 40,8%, dan di sini ada warna oranye yang isinya adalah baik 51,5%. Nah, jadi total skor di sini adalah 814% sampai 980. Persentase ini kepuasannya mencapai 83%. Terusan kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna memberikan penilaian positif terhadap aplikasi Keep in School secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada distribusi jawaban responden. Yang di sini ada 4 poin. Yang pertama, di sini tingkat kepuasannya itu sangat baik. Yang isinya adalah 40,8%. Terusan yang kedua ada baik, yang isinya 51,4%. Terus yang ketiga kurang baik, isinya 6,9%. Dan yang keempat tidak baik, isinya itu 0,8%. Nah, jadi di sini hasil dari responden itu minimal 7 siswa MTS Gunung Halu pada daerah Bandung Barat. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian baik dan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna merasa aplikasi Keep in School mudah digunakan dan bermanfaat sebagai media pembelajaran. Nah, yang selanjutnya di sini ada beta testing performa modul. Yang pertama ada modul tertinggi, terusan modul terendah. Nah, di sini pada modul tertinggi ada 3 poin. Yang pertama ada fitur unduhan, kelengkapan fitur, dan buku kurikulum nasional. Nah, yang pertama itu adalah unduhan. Di sini nilai dari unduhan ini adalah 87,50%, kekurangan fitur 85,71%, buku kurikulum nasional 85,0%. Terusan yang selanjutnya ada modul terendah. Nah, jadi isi dari modul terendah ini adalah pengalaman pengguna umum 73,81%. Terusan yang kedua library 78,57%. Jadi kesimpulan dari beta testing performa modul ini paling disukai itu pengguna adalah unduhan buku, yang kedua kelengkapan fitur, dan yang ketiga buku kurikulum. Karena ini mendapatkan nilai tertinggi, sedangkan beberapa fitur lain masih perlu ditingkatkan agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan lebih terintegrasi atau lebih aman. Terusan yang selanjutnya di sini ada butir terendah dan variasi responden. Pada butir terendah ini, butir penilaian dengan skor terendah dalam beta testing. Nah, yang kedua pengalaman keseluruhan aplikasi. Di sini ada hasilnya 71,43%. Yang kedua riwayat pengguna fitur 75%. Terus unduh buku atau yang dimaksud dengan download buku mencapai 75%, download video pembelajaran 75%. Dan yang kedua di sini ada variasi skor antar responden, yaitu ada 2 poin. Yang pertama responden R51 mencatat skor tertinggi yaitu 100%. Nah, yang kedua responden R7 ini mencatat skor terendah 71 sampai 43%. Nah, jadi kesenjangan ini mengindikasikan perbedaan pengalaman pengguna yang dipengaruhi oleh faktor perangkat dan literasi digital awal siswa. Nah, jadi kesimpulan ini menunjukkan beberapa aspek yang memperoleh nilai paling rendah seperti pengalaman pengguna aplikasi dan beberapa fitur tertentu. Namun, secara keseluruhan,
hasilnya tetap baik. Perbedaan nilai antar responden menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi hasil dari responden atau beta testing itu mencapai 83,6% keseluruhan dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan kepada siswa MTS Asada pada daerah Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan bagian presentasi kelompoknya ini. Untuk sebelumnya saya atas nama Muhaimin dengan NIM 23210167 ingin menjelaskan bagian UAT kebutuhan dan peserta. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, kebutuhan pengguna, kemudahan autentikasi, pengalaman intuitif, akses buku kurikulum nasional, dan library terpusat yang mudah digunakan. Terus yang kedua, skenario pengujian 10 modul dengan kriteria penerimaan jelas, video lancar, konten literasi, kebutuhan unduhan, dan pencarian akurat. Untuk selengkapnya yang 10 modul ada di sini. Nah, yang pertama ada modul autentikasi manajemen akun. Yang fitur diujinya yaitu pendaftaran aplikasi, login, update profil, hapus akun, logout. Terus yang kedua, pengalaman pengguna umum, pengalaman keseluruhan menggunakan aplikasi, riwayat penggunaan aplikasi gitu. Terus yang ketiga, kelengkapan fitur aplikasi, kelengkapan fitur untuk kebutuhan belajar secara online. Yang keempat, modul yang keempat, buku kurikulum nasional, daftar buku, unduh buku, tampilan baca buku, buku untuk guru, dan bagian buku untuk siswa. Terus modul yang kelima, library, perpustakaan digital, menampilkan seluruh bagian buku, video, dan paket soal. Yang lanjut, yang modul ke-6, modul pembelajaran, belajar melalui video, download video, menonton video, dan belajar untuk fitur yang diujinya itu. Terus bagian modul 7 yaitu literasi, fitur yang diujinya daftar buku literasi, filter seri literasinya, terus unduh konten literasi, baca buku literasi. Terus modul yang ketujuhnya itu dunia anak. Nah, bagian modul ini agak banyak. Fitur yang diujinya itu fitur dunia anak, daftar dan unduh dan baca buku anak, daftar dan unduh dongeng, daftar dan unduh baca buku mewarnai. Terus yang modul selanjutnya unduhan, download manager. Fitur yang diujinya daftar unduhan, hapus buku, video, dan paket soal unduhan. Terus yang ke-10, pencarian buku, video, atau paket soal di semua bagian aplikasi. Itu untuk rinciannya. Lanjut yang poin keempat, status UAT, hasil format tersedia, menunggu sesi resmi second off dari seluruh peserta UAT yang ditunjukkan. Nah, ini untuk analisis defense density-nya dan kelayakan sistem. Nah, untuk alpha testing tingkat kelayakannya yaitu 100%. Nol bug ditemukan dari seluruh tahap pengujian. Tahap semua 16 dugaan bug pada alpha testing dikonfirmasi bukan bug setelah verifikasi ulang. Terus untuk kelayakan sistemnya, nah di bagian testing 80,06% untuk tingkat kelayakannya.
yang terkonfirmasi sangat layak. Terus bagian UAT-nya 75% layak untuk dibilang bersyarat gitu. Terus untuk kemampuan dan autentikasinya 0 bug ditemukan, jadi hasilnya sangat layak. Terus untuk fungsionalitas offline-nya 100% sangat layak gitu. Secara umum aplikasi Keepin School memenuhi standar kelayakan implementasi di MTS Asada Gunung Halu, Bandung Barat. Status akhir layak bersyarat hingga sesi UAT resmi second ops selesai dilaksanakan. Lanjut. Nah, kesimpulan akhir dan isu utama berdasarkan hasil alpha testing, beta testing, dan UAT testing, aplikasi Keepin School dinyatakan layak bersyarat untuk diimplementasikan di MTS Asada Gunung Halu, Bandung Barat. Seluruh fitur fungsi normal tanpa ditemukan bug teknis yang valid. Implementasi penuh direkomendasikan setelah sesi UAT resmi selesai dan second op diperoleh dari pihak sekolah. Nah, dari semua ini fitur utama yang ditemukan bukan bug fungsional, melainkan koneksi internet yang lambat, khususnya di wilayah pedesaan dengan keterbatasan jaringan menghambat proses unduhan konten. Terus spesifikasi perangkat yang rendah. Untuk sebagian siswa menggunakan perangkat Android dengan spesifikasi minim, jadi performanya untuk menggunakan aplikasi jadi kurang. Terus literasi digital awal siswa. Nah, ini karena diperlukan pelatihan onboarding untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi. Slide selanjutnya untuk bagian rekomendasi. Di sini ada 4 poin, tapi yang 2 poinnya sama, itu untuk bagian sekolah. Yang pertama, untuk bagian pengembang, tingkatkan transparansi progres bar unduhan agar pengguna dapat memantau status unduhan secara akurat dan real time. Terus yang kedua, untuk pengembang, sediakan opsi resolusi untuk menonton video yang lebih HD yang dapat disesuaikan untuk mendukung perangkat dengan spesifikasi rendah dan koneksi yang terbatas. Terus yang ketiga, untuk sekolah memanfaatkan fitur akses offline lokal secara optimal dan adakan download day rutin agar siswa dapat melihat unduhan konten saat jaringan tersedia. Terus masih bagian untuk sekolah juga. Yang terakhir, selenggarakan pelatihan onboarding bagi siswa dan guru untuk meningkatkan literasi digital dan memaksimalkan penggunaan aplikasi. Nah, ini untuk akhiran. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kekurangan dalam menyampaikan aplikasi hasil pengujian aplikasinya. Saya atas nama kelompok mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Untuk sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.